Oke, oke teman-teman, apa kabar semua? Eh, Cukup lama saya belum mengisi lagi YouTube channel kita karena saya disibukkan dengan konsolidasi sebuah perusahaan yang saya pimpin, di mana saya menjadi CEO-nya. Jadi ada sejumlah perusahaan yang kita gabung menjadi satu, tentunya dengan fungsi yang berbeda saling melengkapi. Tentunya menjadi tanggung jawab yang sangat besar buat saya membuktikan kepada semua bahwa semua yang saya kerjakan itu tidak hanya bisa saya bicarakan, saya ceramahkan, tapi tentu juga bisa benar-benar saya terapkan sendiri di dalam grup usaha saya begitu. Oke, saya berterima kasih kepada teman-teman yang terus menjadi subscriber video di YouTube channel Hendrik Gemilang, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang sudah keluar, dan Anda boleh menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk Anda, karena masa depan Anda harus Anda pikirkan sebaik-baiknya. Kalau boleh saya berpendapat, banyak sekali video-video di YouTube dan rata-rata orang menjadi subscribernya itu di bawah pengaruh karena judulnya yang memang bombastis dan dibuat memang hipnotik, ya. Jadi memungkinkan orang untuk selalu ngeklik dan kemudian terpancing untuk menjadi menonton sampai habis karena ada rasa penasaran. Itu sebenarnya adalah reaksi daripada amigdala, ya. Amigdala itu bagian dari otak, ya, bukan keseluruhan otak. Amigdala itu hanya satu fungsi saja. Kalau yang lain belum berfungsi, artinya kerja otak Anda belum benar. Begitu teman-teman, ya. Kali ini saya ingin membawa tema tentang tanda-tanda perusahaan bangkrut. Ya, tanda-tanda perusahaan bangkrut. Pertama, nih saya sudah buat coretan sederhana. Kita bicara fokus, kita bicara cash flow, kita bicara energi. Ya, 3 hal itu kita bahas, mengulas sebuah topik yang kita sebut dengan tanda-tanda perusahaan bangkrut. Kita mulai dari fokus. Teman-teman tentunya sudah merasakan betapa lama membangun sebuah perusahaan. Betapa sakitnya memperkenalkan brand kepada pasar. Begitu beratnya persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang menjual jasa atau produk yang sama. Ya, sampai-sampai kita harus banting harga, siap untuk tidak dapat untung, siap untuk mendapat kritikan-kritikan, mendapat tekanan-tekanan dari dalam dan dari luar. Hanya karena kita ingin punya usaha yang sehat, jalan, ya belum untung ya, usaha yang jalan. Ini kita lakukan semua supaya ada pergerakan, ya, ada pergerakan operasional. Sampai pada suatu ketika setelah kita benar-benar dikenal oleh pasar, baru kemudian kita mulai bicara income, mulai bicara untung. Begitu teman-teman. Kenapa kita bisa lakukan itu semua? Melewati waktu demi waktu, bulan ke bulan, tahun demi tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, itu karena kita fokus.
Karena kita ingin memperkenalkan usaha kita, bendera perusahaan kita yang kita sebut dengan brand kepada pasar, kepada semua relasi-relasi kita. Karena kita fokus. Seandainya kita memperkenalkan produk-produk yang berbeda, setiap saat tentunya Anda tidak membangun fokus, tidak membangun brand Anda adalah pengusaha segala macam ada, ya, tidak fokus kepada satu brand tertentu atau produk tertentu atau jasa tertentu. Nah, bayangkan kita sudah mulai beroperasi karena kita begitu fokus, menggarap pasar, menganalisa pasar, mencari kebutuhan-kebutuhan mana yang kita bisa isi, kebutuhan mana yang kita bisa ambil sesuai kemampuan kita supaya pasar tidak kecewa, supaya relasi tidak komplain. Semuanya terjadi karena kita ada fokus. Sampai pada suatu ketika kita dihadapkan oleh, katakanlah seperti sekarang, suasana pandemik. Dan semua orang yang tadinya menjadi relasi kita mengeluh. Belum kita bicara produk, mereka semuanya memulai komunikasi dengan keluhan. Artinya kita tidak ada peluang untuk bicara produk, bicara transaksi. Karena sudah langsung diblok oleh yang namanya keluhan, ngaduh, dan segala bentuk keresahan pikiran yang ada dalam otak mereka. Ini tentunya membuat pembicaraan tidak berkembang. Lambat laun, 1, 2, 3 teman-teman yang seperti itu kita temui, maka dipastikan ini kondisi benar-benar sangat buruk. Sehingga kita mulai berpikir untuk banting setir demi dapur ngebul, karyawan tetap bertahan, dan listrik air tetap harus bisa dibayar, dan banyak lagi yang harus kita lakukan. Kata-kata fokus di sini itu benar-benar menjadikan Anda harus hati-hati. Karena kalau dalam situasi sulit, rumit, Anda terombang-ambing oleh gelombang kehidupan yang serba tak pasti, tapi Anda masih menyimpan dalam pikiran Anda sebuah pulau yang hendak dituju, artinya Anda tidak kehilangan fokus. Tapi kalau Anda sudah terombang-ambing dan kemudian Anda tidak berpikir lagi bagaimana dan apa yang harus saya lakukan supaya pulau itu tetap harus saya capai, artinya Anda sudah kehilangan fokus. Dan biasanya orang akan melakukan hal-hal yang bersifat manuver. Sehingga bisnis yang sudah mulai berjalan cukup lama, bertahun-tahun, mulai ditinggalkan, diterlantarkan. Orang mulai pindah ke usaha-usaha yang lain. Apa yang terjadi kemudian Anda mulai gugup karena tidak menguasai sebuah persoalan layaknya persoalan yang sebelumnya Anda kuasai. Tentunya juga pasar tidak akan percaya dengan segala bentuk komunikasi gagap yang Anda tampilkan kepada relasi-relasi Anda. Apakah nanti akan ada transaksi? Tidak. Artinya ini hanya bentuk frustrasi saja yang orang bisa tahu. Jadi kalau Anda berani mengambil cara-cara penyelamatan yang sifatnya mengorbankan titik fokus, siap-siap saja Anda tidak didengar oleh pasar, tidak dipercaya oleh pasar, tidak ada penghargaan pasar terhadap Anda. Alhasil, pasar akan menganggap
ini cuma main-main saja, orang-orang yang memanfaatkan situasi. Ya, karena pasar itu ekspektasinya sama dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun, ambil saja. Kalau Anda menjual sebuah makanan, pasar tidak akan terima kalau rasanya berbeda. Rasanya tidak enak. Tidak peduli dalam masa krisis, dalam masa pandemi, segala macam. Artinya apa? Tuntutan pasar itu sama. Tidak bisa dikompromikan. Ya, jadi jangan coba-coba kehilangan fokus kalau ingin diterima oleh pasar dengan baik, sepahit apapun situasi pandemi melanda kita. Yang kedua, cash. Tanda-tanda perusahaan bangkrut. Itu memang cash flow-nya memang sudah mulai sangat-sangat terganggu. Likuiditasnya, rasio likuiditasnya memang sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak lagi bisa membayar cicilan kredit, tidak lagi bisa membayar tunggaan-tunggaan ya dari kepada supplier. Kita tidak lagi bisa membayar asuransi tepat waktu. Kita tidak lagi bisa gaji karyawan juga sudah mulai berkurang. Wajah pimpinan sudah mulai banyak menunduk lesu. Itu tanda-tanda perusahaan sudah mulai bangkrut. Kemudian bos sudah mulai berpikir ini dan itu yang sangat-sangat berbeda dari biasanya. Ya. Nah, makanya kalau kita berada dalam situasi itu, misalnya kita sebagai bawahan, kita akan bisa membaca dari bahasa tubuh pimpinan kita. Kalau kita sebagai manajer, tentunya kita bisa melihat dari data-data income, laporan rugi laba perusahaan. Ya, kemudian juga banyaknya keluhan-keluhan dari relasi-relasi supplier kita yang tagihannya tidak terpenuhi tepat waktu. Dan coba lihat apa yang akan terjadi dalam bulan-bulan ke depan. Akan semakin banyak orang yang mengeluh, semakin banyak komplain-komplain terhadap cicilan-cicilan, bayaran-bayar ini dan itu yang tidak ditunaikan dengan benar lagi. Ya, nah itu tanda-tanda perusahaan bangkrut. Dan bahkan bos sudah mencoba untuk berspekulasi, mencari pinjaman sana sini, jual aset sana sini, satu persatu hilang, mobil hilang, mobil operasional, kemudian beberapa bagian dari peralatan kantor juga kalau perlu dilego. Pokoknya semuanya kelihatan sekali dengan mata telanjang bahwa ini memang tanda-tanda perusahaan dalam keadaan krisis. Oke. Kemudian apa yang harus Anda lakukan pada saat perusahaan berada dalam kondisi krisis? Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita bahas secara hati-hati. Apakah perusahaan ini menjadi milik kita dalam arti ada sense of ownership pada saat perusahaan kita lagi stabil cash flow-nya dan kemudian Anda pindah atau meloncat pagar atau bertepuk tangan karena sebentar lagi akan dapat uang pesangon, akan dapat uang pensiun dini. Nah, ini yang kita harus hati-hati karena Anda berada dalam sebuah komunitas yang tidak akan bisa kemana-mana. Artinya nama baik Anda, reputasi Anda. Apakah Anda tipe orang yang aji mumpung, tipe yang misalnya maunya enaknya saja, ini juga akan menjadi sesuatu yang dicatat dalam kepala banyak orang.
Oke, terakhir kita bicara tentang energi. Energi, teman-teman. Dalam situasi sulit, ketika pimpinan kehilangan fokus, kemudian cash flow-nya sudah mulai dalam tanda kutip berantakan, tidak lagi mampu membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek, angka likuiditasnya sudah semakin anjlok, bisa dirasakan energi pimpinan itu disedot ke bawah, disedot, tersedot, terhisap, sehingga wajahnya kuyu, wajahnya terlihat lesu, susah, dan terlihat sekali betapa badannya itu, kondisi fisiknya itu berubah. Yang tadinya lincah menjadi tidak lincah. Teman-teman, ini yang kita sebut dengan energi. Energi yang sudah mulai merosot. Energi yang sudah mulai melorot. Saya tetap berpendirian, apakah dalam situasi ini kita memerlukan yang namanya motivasi untuk menyelamatkan perusahaan? Hati-hati. Motivasi itu bersifat internal. Ya, ada motivasi internal, artinya kalau suasana itu aman dan nyaman, Anda akan merasa termotivasi. Dalam kondisi perusahaan menjelang bangkrut, tentu saja Anda tidak lagi mendapatkan situasi itu. Artinya, motivasi itu sudah jelas akan semakin melorot. Motivasi yang lain kita sebut dengan motivasi eksternal. Tidak adanya bonus lagi. Tidak adanya outing lagi. Tidak ada makan bersama lagi. Tidak akan ada lagi perbaikan karir segala macam ke depan. Artinya motivasi di sini sudah jelas tidak akan bisa digunakan. Kalau toh misalnya Anda menggunakan sejumlah dana untuk memanggil motivator misalnya, untuk menaikkan energi, itu tetap saja akan mubazir karena ini tidak akan memperbaiki situasi. Teman-teman, saya punya energi super. Energi super ini energi abadi yang tidak akan bisa tergantikan, tidak pernah hilang. Ini saya ciptakan dengan pemahaman yang dalam tentang nasib hidup dan kehidupan perusahaan 13 tahun terakhir. Makanya kalau kita bicara energi, dia tidak akan berubah, dia tidak akan turun naik, tapi dia akan terus ada dan tidak akan pernah merosot, yang kita sebut dengan energi super. Bagaimana teman-teman bisa menunjukkan loyalitas, kapasitas, dan empati terhadap nasib baik perusahaan, nasib kondisi buruk perusahaan, itu semuanya tergantung bagaimana Anda memahami energi super tadi. Jadi, harapan untuk perusahaan bisa hidup lagi, terus berkembang lagi, hanya ada pada energi super. Coba lihat, misalnya para direktur siap untuk tidak terima gaji dulu, kalaupun terima mungkin sekian persen saja. Beberapa bagian kegiatan-kegiatan aktivitas yang tidak penting mungkin dikurangi dulu, siap berkorban untuk menyelamatkan nasib perusahaan. Itu kita dapatkan hanya dari orang-orang yang punya energi, berenergi untuk terus menyelamatkan perusahaan sehingga perusahaan benar-benar terancam, terlepas dari ancaman kebangkrutan. Ya, begitu teman-teman. Kalau misalnya kita dalam situasi sulit, kita ulas yang namanya energi super. Mudah-mudahan jalan keluar semakin terbentang. Perusahaan akan terus hidup dan berkembang. Semua kesulitan satu persatu bisa ditanggulangi bersama secara hati-hati. Kemudian Anda akan menjadi bagian yang ikut menyelamatkan nasib perusahaan. Ya, tidak panjang-panjang video kali ini saya tutup. Mudah-mudahan tidak ada perusahaan yang semakin bangkrut
Karena perusahaan adalah tempat gantungan hidup banyak orang. Dan yang paling menentukan di sini, saya ulang lagi, adalah komitmen untuk olah sikap selalu. Mari terus dalami olah sikap teman-teman. Semoga Anda mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Salam olah sikap.